Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas hadis Arba'in An-Nawawi yang keenam, yaitu segala hal yang halal dan yang haram sudah jelas. Adapun anggota kelompok 6 ialah Anggi Setiawan dengan NIM 1404619080, Bunga Rahmawati dengan NIM 1404619063, Kurnia Khairul Nisa dengan NIM 1404619056, dan Muhammad Arsa bin Aris dengan NIM 1404619085. An Abi Abdillah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu maqala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa subuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram qarra'an yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih ala wa in likulli malikin himma ala wa in himmallahi maharimuh ala wa in fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara subhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara subhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6 ini, kita akan membahas sedikit pendahuluan tentang hadis ini. Hadis ini adalah termasuk salah satu hadis yang sangat sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Keduanya sepakat untuk meriwayatkan hadis ini. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau adalah sahabat putra sahabat. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi beliau adalah salah seorang dari kalangan Ansor, yakni penduduk kota Madinah, dan persisnya dari suku Khazraj. Karena para penduduk Madinah terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka sangat bermusuhan. Terjadi banyak peperangan di antara mereka, namun kemudian mereka bersaudara ketika sama-sama menerima Islam sebagai agama mereka. Kemudian An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma adalah putra Ansor yang pertama kali lahir setelah hijrah. Beliau lahir di tahun kedua Hijriah, dan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau baru berumur 8 tahun. Jadi beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih kecil. Namun ilmu yang beliau sampaikan ini baru beliau sampaikan saat beliau sudah dewasa. Dan para ulama hadis menjelaskan bahwasannya boleh saja seorang sahabat mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu mereka masih kecil, dan kalau mereka menyampaikan apa yang pernah mereka dengar itu saat mereka sudah dewasa, maka riwayat mereka dapat diterima. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sungguh yang halal itu jelas dan sungguh yang haram juga jelas.
Para ulama menjelaskan bahwasanya di antara contoh perkara halal yang jelas adalah memakan biji-bijian atau sayur-sayuran, atau memakan daging binatang, ternak, dan juga makan makanan yang jelas kehalalannya. Jika makanan-makanan tersebut sampai kepada kita dengan jalan halal juga, misalnya dengan membeli, mendapatkan hadiah, mendapatkan hibah, dan lain sebagainya. Sungguh yang haram itu juga jelas. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan contoh perkara-perkara yang haram adalah makan daging babi, kemudian makan darah, minum khamar, menikahi wanita-wanita yang mahram, berzina, berjudi, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram seperti riba, menjual khamar, menjual perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memakan makanan yang halal tapi cara mendapatkannya adalah haram, misalnya dengan mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i, haram ialah apa yang ditunjukkan dalil atas keharamannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, halal ialah apa yang ditunjukkan oleh dalil atas kehalalannya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hukum itu dibagi menjadi 3 macam, dan pembagiannya seperti ini benar, karena sesuatu bisa jadi ada dalil tegas yang menunjukkan adanya perintah dan ancaman keras jika ditinggalkan. Ada juga sesuatu yang terdapat dalil untuk meninggalkan dan terdapat ancaman jika dilakukan. Ada juga sesuatu yang tidak ada dalil tegas apakah halal atau haram. Yang pertama adalah perkara halal yang telah jelas dalilnya. Yang kedua adalah perkara haram yang telah jelas dalilnya. Makna dari bagian hadis halal itu jelas, yang dimaksud adalah tidak butuh banyak penjelasan dan setiap orang sudah memahaminya. Yang ketiga adalah perkara syubhat yang tidak diketahui apakah halal atau haram. Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Arba'in mengatakan, sabda Rasulullah SAW, di antara keduanya halal dan haram terdapat perkara-perkara yang syubhat, samar, yakni di antara halal dan haram ada perkara-perkara menyerupai halal dan haram. Maksudnya, ketika syubhat ditinggalkan, maka kemakruhannya tertiadakan pula. Bertanya sesuatu apakah itu halal atau haram tidak dianjurkan, karena perkara haram dan halal sudah sangat jelas. Jika terdapat keraguan pada sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, maka jatuhlah hukum syubhat. Sedangkan masalah dibagi menjadi 4 macam, yakni pertama, yang memiliki dalil bolehnya, maka boleh diamalkan dalil bolehnya. Kedua, yang memiliki dalil pengharaman, maka dijauhi demi mengamalkan dalil larangan. Ketiga, yang terdapat dalil boleh dan haramnya sekaligus, maka inilah masalah mutasyabih, yaitu yang masih samar. Menurut mayoritas ulama, yang dimenangkan adalah pengharamannya. Keempat, yang tidak terdapat dalil boleh, juga tidak terdapat dalil larangan, maka ini kembali ke kaidah hukum asal. Hukum asal ibadah adalah haram, sedangkan dalam masalah adat dan muamalah adalah halal dan boleh. Lihat Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtasar karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri halaman 64. Kebanyakan orang tidak mengetahui perkara syubhat karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan kebanyakan orang tidak mengetahui perkara tersebut. Perkara syubhat ini sering dikemukakan oleh para ulama dalam bab jual beli, karena perkara tersebut dalam jual beli amatlah banyak. Perkara ini juga ada sangkut paut dengan nikah, buruan, penyembelihan, makanan, minuman, dan selain itu. Sebagian ulama sampai-sampai melarang penggunaan kata halal dan haram secara mutlak, kecuali pada perkara yang benar-benar ada dalil tegas yang tidak butuh penafsiran lagi. Jika dikatakan kebanyakan orang tidak mengetahuinya, maka ini menunjukkan bahwa sebagian dari mereka ada yang tahu. Menurut Syekh Dr. Said bin Nasir Asy-Syafsir Hafizullah mengatakan, perkara ini syubhat atau samar itu muncul karena beberapa sebab, bisa jadi karena kebodohan atau tidak adanya kepenurusan lebih jauh mengenai dalil syar'i. Begitu pula bisa jadi karena tidak mau merujuk pada perkataan ulama yang kokoh ilmunya. Syekh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtasar halaman 63. Oke, selanjutnya yaitu manfaat meninggalkan syubhat. Sabda Nabi Muhammad SAW
Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari subhat, ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam subhat, ia pun terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Contoh, seseorang pengembala yang mengembalakan hewannya atau menggembala ternaknya di sekitar kawasan terlarang, maka hampir-hampir dikhawatirkan akan memasukinya. Ketahuilah sesungguhnya setiap penguasa atau raja memiliki kawasan terlarang. Ketahuilah sesungguhnya kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ini kembalinya kepada bagian yang ketiga, yaitu perkara-perkara subhat. Maka hendaknya seseorang menjauhinya, karena pada hal demikian ini terdapat keselamatan bagi agamanya dan urusannya berkaitan antara ia dan Allah. Juga terdapat keselamatan bagi kehormatannya yang hubungannya antara ia dan orang lain. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi celah dan kesempatan bagi orang lain untuk mencelahnya. Namun, jika ia menanggap remeh perkara-perkara subhat ini, ia pun mungkin akan terjerumus ke dalam perbuatan yang jelas keharamannya. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan sebuah perumpamaan hal itu, baikkan seseorang pengembala yang mengembalakan hewan ternak di sekitar kawasan terlarang. Maka apabila ia jauh dari kawasan terlarang tersebut, ia pun akan selamat dalam pengembalahan hewan-hewan ternaknya. Namun, jika ia dekat-dekat dengan kawasan terlarang tersebut, dikhawatirkan ia memasukinya berserta hewan-hewannya ternaknya, sedangkan ia tidak menyadarinya. Yang dimaksud dengan al-iman ialah lahan atau kawasan khusus yang subur yang biasanya dijaga oleh para penugas atau raja. Mereka melarang orang lain untuk mendekatinya, maka orang yang mengembalakan hewan-hewan ternaknya, ia sudah sangat dekat dengan hampir-hampir memasukinya. Dengan demikian, ia membawakannya dirinya karena akan dihukum. Sedangkan hewan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkannya, maka wajib bagi setiap orang untuk menjauhinya, sehingga ia pun wajib menjauhi perkara-perkara subhat yang bisa mengantarkannya kepada perbuatan yang haram. Selanjutnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Al-muqta adalah sepotong daging dengan ukuran yang dapat diukurnya. Hal ini mengandung penjelasan agung kedudukan hati dalam tubuh ini, sebagaimana juga mengandung penjelasan bahwa hati adalah penguasa seluruh anggota tubuh. Baiknya seluruh anggota tubuh bergantung pada baiknya hati, dan rusaknya anggota tubuh bergantung pada rusaknya hati. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itulah tadi paparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.